Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat, Bapak Mujib Ubaidillah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran, dan kepada teman-teman yang setia menonton video kali ini. Di sini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Saraya, dengan NIM 228106073, mahasiswi Tadis Biologi semester 6 kelas C akan mendemonstrasikan praktikum virtual menggunakan Virtual Lab VLab, yang dimana materi yang akan saya demonstrasikan adalah materi difusi dan osmosis. Di sini Virtual Lab yang saya gunakan adalah Virtual Lab Virtual Laboratorium Tadis Biologi.github.io /VLab /VLab.html, yang dimana ini adalah gambar atau tampilannya ketika kita mengklik link tersebut. Nah, di virtual laboratorium biologi ini banyak sekali eh, praktikum-praktikum virtual yang bisa kita akses. Namun karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang difusi dan osmosis, kita bisa scroll sedikit di bawah. Nah, di sini ada praktikum difusi dan osmosis. Langsung aja kita klik get started. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita akan memulai praktikum ini. Langsung aja kita play. Di sini ada materi singkat mengenai difusi dan osmosis, yaitu tentang difusinya. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Nah, setelah teman-teman baca, langsung aja, setelah teman-teman baca dan cermati, langsung saja kita klik next yang ada di pojok bawah ini. Di sini ada dua opsi pilihan, mau praktikum difusi atau mau praktikum osmosis. Namun karena berhubungan di sini ada dua materinya, yaitu difusi dan osmosis, dan sesuaikan dengan judul saja, maka dimulai dengan praktikum difusi. Nah, di sini ada petunjuk praktikum difusi. Mungkin teman-teman bisa membacanya. Nah, tidak jauh berbeda dari nanti di dalamnya juga bakalan ada petunjuk praktikum untuk perintahnya. Kita harus menggunakan apa, alat bahan apa, dan harus bagaimana. Nah, setelah teman-teman membaca dari petunjuk praktikum ini, boleh langsung klik tombol next di bawah ini. Namun, jika teman-teman berubah pikiran ingin mendahulukan praktikum osmosis, bisa langsung klik back untuk kembali ke tampilan awal. Nah, di sini ada alat dan bahan praktikum difusi, yang dimana di sini ada petunjuk penggunaannya. Langsung aja, di sini ada klik pada alat dan bahan praktikum difusi, yaitu air ada di sini, tinta ada di sini, dan cawan Petri. Lalu ketika sudah, kita klik next. Setelah itu, di sini ada petunjuk penggunaan lainnya, yaitu klik pada botol air untuk membuka tutup botol. Lalu setelah itu, klik pada botolnya untuk menumpahkan atau memindahkan airnya ke cawan Petri. Setelah airnya dirasa cukup, klik lagi botolnya untuk mengembalikan ke tempat semula. Setelah posisi botolnya kembali, langsung aja di next. Lalu, kita ambil tutup tintanya atau botol tinta itu untuk memindahkan pipetnya. Di sini ada pipetnya, kita pindahin dulu. Nah, setelah itu, kita klik tintanya untuk meneteskan tinta ke air. Nah, sembari tinta tadi diteteskan, stopwatch-nya akan langsung mulai secara otomatis. Dan dia akan mati secara otomatis ketika tinta sudah tersebar luas. Nah, di sini tinta tersebar luas di semua permukaan air itu sekitar 0, bukan sekitar ya, fixnya itu 12 detik. Setelah kita tahu, kita cermati, oh, bahwa 12 detik ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk tinta menyebar luas ke dalam air yang ada di dalam cawan PT tersebut. Lalu setelah kita paham, boleh langsung di next untuk di praktikum osmosis. Nah, di sini ada petunjuk praktikum osmosis. Tidak jauh berbeda dengan praktikum difusi yang sebelumnya. Di dalam praktikum osmosis juga nanti di dalamnya bakalan ada perintah-perintah lagi untuk kita klik-klik bagian yang mana saja yang harus kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung baca sendiri aja apa yang perlu digunakan untuk praktikum osmosis. Setelah teman-teman memahami, langsung aja boleh langsung di next, di tombol next yang ada di bawah ini.
Nah, di sini, di pojok sini ada perintah klik pada alat-alat berikut. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu berupa neraca digital, gelas kimia ada 3 buah, satu, 2, 3. Lalu ada cawan arloji, ini cawan arloji. Lalu ada botol air. Setelah botol air ada garam, ini garamnya, kentang, potongan kentang, dan spatula. Setelah selesai nih, alat bahannya masuk semua, teman-teman bisa langsung next untuk melakukan tahapan berikutnya. Nah, di tahapan berikutnya, teman-teman bisa klik satu kali pada botol. Nih, diklik dulu. Diklik untuk menuangkan air ke dalam gelas kimia. Setelah botol ini selesai nih mengisi, atau sudah tidak ada genangan air yang bertambah, langsung aja teman-teman klik pada botolnya untuk pindah ke ke gelas kimia berikutnya. Setelah sama seperti botol pertama dan air sudah cukup, langsung aja diklik lagi untuk pindah ke gelas kimia yang ketiga. Setelah dirasa cukup dan hasilnya sama yaitu 50 ml per gelas kimia, klik saja botol air tersebut untuk kembali ke posisi semula. Nah, karena sudah semua airnya diisi, kita boleh next untuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita ambil cawan arloji untuk meletakkan ketimbangan, yang di mana fungsi cawan arloji untuk menimbang wadah timbangan garam yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk mengambil garam ya kita menggunakan spatula yang tersedia. Kita arahkan ke sini, setelah garamnya terambil, kita klik spatulanya untuk ke arah cawan arloji tersebut. Lalu kita klik lagi untuk meletakkannya. Setelah ditimbang dan hasilnya adalah 0,5 gram, langsung aja kita ambil, kita klik cawan arlojinya untuk ke garam yang ada di 0,5 gram ini. Lalu kita klik lagi untuk menumpahkannya atau memindahkannya ke gelas kimia tersebut. Setelah garam itu sudah masuk ke gelas kimia tersebut, lalu kita klik lagi cawan arlojinya untuk kembali ke tempat semula. Lakukan kegiatan seperti tadi untuk menimbang di garam yang 1 gram. Karena berhubung neraca yang digunakan otomatis 0,5 gram, maka untuk yang 1 gram kita gunakan perlakuan 2 kali untuk mengambil garamnya. Setelah didapatkan 1 gram, kita ambil lagi arlojinya untuk dituangkan garamnya ke dalam gelas kimia yang ketiga ini. Setelah garamnya tertuang ke gelas kimia tersebut, kita klik cawan arlojinya dan letakkan ke tempat yang semula. Setelah itu, kita klik kentang pertama untuk memindahkan ke tengah timbangan. Di sini ada 3 kentang, kita klik, kita ukur dulu, kita timbang dulu untuk memastikan bahwa kentang itu sama-sama memiliki berat yang atau massa yang sama. Nah, di sini kentang yang digunakan adalah 3,50 gram atau 3,5 gram. Di sini langsung aja kita klik ke tempat air pertama. Lalu kita ambil kentang yang kedua. Nah, di sini sama 3,50 gram. Kita klik lagi, dan kentang yang ketiga adalah 3,50 gram. Setelah kentang sama-sama memiliki massa yang sama, sebelum itu jangan langsung dimasukkan, tapi kita masukkan bersama-sama sembari menyalakan stopwatch selama 20 menit. Nah, kita klik play. Kentang akan terendam selama 20 menit sesuai dengan stopwatch yang berlaku. Kentang selesai, kita boleh klik next. Setelah kentang selesai, kita angkat untuk ditiriskan. Lalu kita ambil dari kentang pada gelas kimia yang berisi hanya air. Di sini kita pindahkan ke neraca digital tadi. Ingat-ingat sebelumnya berat kentang adalah 3,50 gram. Sekarang berat kentang bertambah menjadi 4,18 gram. Setelah kita tahu berat kentangnya ini bertambah atau berkurang, bertambah atau menyusut, klik kentangnya untuk meletakkan ke dalam wadah ataupun piring yang telah disediakan, yang sesuaikan dengan tabel yang telah kita letakkan tadi di gelas kimia tadi. Nah, ingat-ingat kentang sebelumnya 3,50 gram, maka setelah itu kita harus catat nih hasil dari setelah perendaman kentang di dalam air itu, yaitu bertambah menjadi 4,18. Kita klik untuk meletakkannya. Lalu di sini ada garam, kentang yang direndam di dalam air garam 0,5 gram. Kita klik, wow, di sini berat kentangnya menyusut menjadi 3,20 gram.
yang artinya di sini terjadi osmosis di mana zat yang ada di dalam kentang ini jauh lebih rendah dibandingkan yang ada di lingkungannya sehingga dia menyusut keluar melalui membran semi-permeable. Sama seperti yang air tadi, karena mungkin zat di dalamnya itu jauh lebih pekat dibandingkan zat yang di luar, sehingga zat yang dari luar masuk ke dalam kentang melalui membran semi-permeable. Lalu kita klik untuk menaruh kentang ini di sini, di tempatnya. Lalu di sini ada kentang yang ketiga, kita timbang lagi. Yang semula 3,50 gram sekarang menjadi 2,58 gram. Yang artinya di sini proses osmosisnya itu terjadi. Setelah itu, kita catat hasil tadi, kita letakkan juga, kita boleh next. Nah, di sini adalah tahap di mana kita mengetahui tekstur kentang yang telah kita, tadi praktikumkan, kita rendamkan. Nah, di sini ada tangan, kita klik aja tangannya untuk mengambil kentang tersebut. Lalu kita klik-klik pada tangannya, klik, klik, klik. Nah, di sini kentang yang di air itu, dia terlihat keras, tidak melengkung sama sekali. Walaupun sudah tangannya itu seperti ini, gitu kan, sampai kayak gini, dari yang gini sampai ke gini. Setelah itu, kalau misalkan emang dirasa tidak ada perubahan, boleh kita klik untuk mengembalikan atau ke next. Lalu kita ke kentang yang kedua yang ada direndam di 0,5 gram garam. Ini kita klik juga tangannya untuknya. Nah, tadi terlihat bukan perbedaannya di kentang yang direndam di dalam air aja, hanya di dalam air aja itu tidak terjadi lengkungan pada kentangnya. Sedangkan di sini yang direndam di garam, dia terlihat sedikit melengkung. Maka terjadilah di sini adalah penyusutan, adanya penyusutan dan adanya tekstur kentang yang berubah. Boleh di next ketika kita sudah tahu. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu kentang direndam di dalam 1 gram garam. Nah, di sini tangannya kita klik juga. Klik, wow, klik, klik, klik terus sampai tangannya benar-benar ke bawah gitu. Nah, di sini terlihat kan, kentang yang di sini jauh lebih melengkung dibandingkan kentang kedua maupun kentang pertama. Nah, di sini itu menandakan adanya osmosis karena memang zat-zat dari kentangnya itu pergi keluar ke konsentrasi yang lebih tinggi yaitu air garam yang tadi sekitar garamnya itu 1 gram gitu. Nah, setelah kita tahu nih teksturnya, kita boleh next. Nah, setelah praktikumnya selesai, di sini ada evaluasi dan analisis hasil dari praktikumnya. Nah, teman-teman bisa jawab nih pertanyaan-pertanyaan dengan 2 opsi jawaban saja. Nah, di sini yang pertama ada soal bagaimanakah berat kentang sesudah direndam. Nah, tadi direndam di air, kentang itu akan bertambah. Boleh di-continue. Lalu berikutnya ada bagaimanakah tekstur kentang sesudah direndam di air. Tadi kentang yang direndam di air tidak bisa dilengkungkan kan, maka dari itu keras. Kalau misalkan jawaban teman-teman betul, di sini akan muncul kalimat correct, yang dimana that's right, you selected the correct response. Nanti teman-teman tinggal langsung continue saja. Lalu di berikutnya ada pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah berat kentang sesudah direndam di larutan garam. Tadi berkurang atau bertambah nih? Kalau misalkan sekiranya berkurang, klik berkurang. Kalau misalkan bertambah, klik bertambah. Lalu ada soal berikutnya itu bagaimana sih tekstur kentang sesudah direndam di larutan garam? Tadi kentang yang di air jauh lebih keras dibandingkan yang di larutan garam yang bisa sampai dilengkungkan. Maka terlihatlah dari sini teksturnya pun berbeda. Kentang yang di dalam air garam justru teksturnya lebih lunak karena mereka, zat-zat terendah di dalam kentang itu keluar melalui membran semipermeable ke zat yang lebih tinggi yaitu lingkungan luarnya yang mengandung garam. Lalu berikutnya ini ada mengapa tinta dapat menyebar. Ini pertanyaan yang soal tadi difusi. Mengapa tinta dapat menyebar secara merata di air? Tinta yang terlalu yang pertama, pilihan pertama, tinta yang terlarut dalam air bergerak secara teratur dan konstan, atau tinta yang terlarut dalam air bergerak secara acak dan konstan. Nah,
Jawabannya terserah teman-teman, menurut teman-teman yang mana? Apabila teman-teman percaya akan jawaban ini, boleh teman-teman klik. Nah, ternyata jawabannya salah, berarti ini apabila ini yang salah jawabannya, maka akan muncul kalimat incorrect, you did not select the correct response, seperti itu. Lalu teman-teman bisa continue, dan ini hasil skor teman-teman tadi setelah praktikum dan evaluasi. Di sini karena tadi ada satu salah, maka skornya yaitu 80%, yang dimana poinnya juga 80%. Nah, teman-teman bisa nge-review nih hasil kuisnya, yang ini yang correct atau yang betul, atau tadi teman-teman bisa nge-retry atau mengulang kembali, seperti itu. Nah, ini sudah selesai deh praktikumnya. Mungkin sekian penjelasan atau demonstrasi praktikum virtual menggunakan virtual laboratorium materi difusi osmosis dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.